Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahira dengan NPM 233510322 dari kelas 4A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Vue.js. Nah, yang pertama itu adalah list rendering V4. Salah satu hal yang biasa dilakukan dalam halaman web menampilkan kumpulan data dalam array menjadi elemen. Nah, biasanya hal ini dilakukan menggunakan perulangan. Hal ini juga sama bisa dilakukan di Vue menggunakan direktif V4. Kita bisa menggunakan V4 untuk melakukan iterasi terhadap data array. Value pada directive V4 itu bisa kita gunakan seperti menggunakan for loop di JavaScript, misal item in item atau item uh, index in item. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh codingannya, maka akan langsung saya cobakan. Pertama kita akan masuk ke command prompt. Kita akan masuk npm create. Nah, di sini kita menggunakan field di atas. Pertemuan 5 template view. Nah, di sini kita akan memilih view, lalu JavaScript. Sini kita akan tulis cd npm install. Nah, di sini kita akan menunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke VS Code-nya. Selanjutnya kita akan buka localhost-nya terlebih dahulu. Sini npm lambda. Nah, kita akan masuk ke localhost-nya. Nah, di sini sudah ada localhost-nya. Kita akan langsung cobakan codingannya. Nah, di sini kita akan ambil app view. Semua ini bisa kita hapus. Setelah itu, kita akan masuk contoh untuk list renderingnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan yaitu menulis yang berisi daftar makanan dan juga harganya. Nah, di sini saya menggunakan ref agar data menjadi lebih reaktif. Karena kita akan buat template. Setelah itu div. Setelah itu kita akan buat tag hadiah. Ini di sini kita akan buat menu makanan.
akan membuat menggunakan V4. Di sini menu di index index in menu list in index. Setelah itu ini index satu menu dot name menu dot price harganya. Nah, setelah selesai ini kita akan masuk ke that script setup to import ref from view create cons menulis ref di sini kita akan masukkan nama makanannya, name. Di sini akan buat nasi goreng itu tomat rice ini 15.000. Setelah itu yang kedua ini sini saya lanjut bakso pas harganya 17.000. Ini saya akan buat soto dimana price nya itu
20.000. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan, lalu kita akan lihat ke local cost. Nah, di sini sudah tertampil menu-menu makanan, yaitu ada nasi goreng dengan harga 15.000, bakso dengan 17.000, dan soto 20.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai computed properties atau compute. Nah, view itu bisa tahu isi state yang digunakan di dalam compute function, dan ketika terjadi perubahan di state tersebut, maka function di compute itu akan dipanggil ulang. Nah, jika tidak ada state yang berubah, maka function di compute itu tidak akan dipanggil ulang atau di change. Nah, return value dari compute itu mirip seperti ref, yaitu object value. Nah, di sini saya akan langsung mencontohkan kalimatnya. Nah, berikut saya akan membuat contoh penggunaan compute, yaitu yang pertama template. Kita akan buat tag template. Nah, pada compute itu, nah itu kita akan melihat contohnya itu seperti memasukkan nama. Pertama itu kita akan, setelah itu kita akan buat tag view. Nah, di sini kita akan buat nama lengkap. Full name. Setelah itu kita masuk tag script. Background script setup. Setelah itu import. Sini kita akan masuk ke tab script. Setup. Itu import. Computer. Di sini from view. Setelah itu tekan cons first name. First name. Saya contohkan nama saya. 3. Satu cons untuk last name. Di sini Syahira. Setelah itu unfons untuk full name. Edit.
Untuk first name dot value, setelah itu last name dot value. Nah, di sini kita langsung coba jalankan. ls kita akan lihat di localhost. Nah, di sini di localhostnya sudah tertampil nama lengkap saya, yaitu Putri Syahira. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai watchers. Yang pertama itu adalah Vue memiliki fitur bernama watch function yang digunakan untuk meregistrasi callback function yang akan di-trigger otomatis ketika sebuah state berubah. Nah, kita bisa melakukan banyak hal di watch function, misalnya mengubah DOM, memanggil API lain, ketika terjadi perubahan di state menggunakan watch function ini. Nah, ketika itu watch function secara default itu bersifat lazy, yang artinya callback-nya hanya akan di-trigger ketika sebuah state itu berubah. Watch function itu memiliki tiga parameter, yaitu source, callback function, dan juga option. Nah, source pada watch bisa berupa getter function, ref, reactive, atau array yang berisi data. Nah, berikut untuk contoh codingannya. Di sini saya akan langsung cobakan. Nah, berikut adalah contoh penggunaan watch. Pertama itu kita akan buat text template. Text template, setelah itu div. Selanjutnya tag h2. Dimana di sini kita akan buat contohnya yaitu isi saldo e-wallet. E-wallet. Setelah itu kita akan buat tag p, dimana ini kita akan buat saldo Anda taruh ke sini punya saldo. Setelah itu kita buat tag button add click sama dengan harap di sini komentarnya kita akan buat tambah saldo. Tambah saldo. Nah, di sini tambah harga 5.000. Setelah itu kita akan kembali membuat tag dan menggunakan vf message-nya di sini kita akan beli message.
Nah, selanjutnya kita akan buat script setup import sekarang kita menggunakan watch from view verticals saldo dengan ref nah sini kita tetapkan saldo awal kita 100.000. Setelah itu cons message ref from. Setelah itu kita menggunakan fonts tambah saldo saldo sama dengan saldo dot value hmm, 50.000. Teman setelah itu watch saldo nah new file nah out file sini message dot value sama dengan saldo bertambah dari HP. Nah, di sini outfall prepare. Nah, di sini new form. Setelah itu kita akan set timeoutnya akan dibuat dengan karena di sini kita akan coba jalankan. Lalu kita akan lihat pada localhost-nya. Sudah tertera isi saldo e-wallet, saldo Anda
RP 100.000. Nah, di sini saldo awal kita 100.000. Lalu jika kita tekan tambah 50.000, dia akan selalu bertambah. Lalu akan muncul pesan saldo bertambah dari 100.000 menjadi 150. Pesan akan hilang dalam 3 detik. Setelah itu, kita tekan tambah lagi, kita akan memiliki saldo 200.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai template ref dan juga life cycle hooks. Nah, template ref sendiri itu dia Vue sendiri itu sudah memiliki fitur untuk melakukan input binding menggunakan directive view model. Namun, pada keadaan tertentu mungkin kita masih membutuhkan akses langsung ke elemen di DOM. Nah, kita itu bisa saja menggunakan DOM API yang biasa kita lakukan, namun Vue memberi cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan ref. Nah, dalam elemen itu kita bisa tambahkan atribut ref yang digunakan untuk melakukan binding dari elemen variabel di JavaScript. Nah, cara yang perlu kita lakukan yaitu adalah menggunakan use template ref untuk membuat variabelnya. Selanjutnya itu penjelasan mengenai life cycle hooks. Nah, setiap komponen yang ada di Vue itu dibuat dan ditampilkan terdapat tahapan alur hidup yang harus dilalui dan kita diberi kemudahan untuk melakukan sesuatu pada setiap alur hidup komponen sehingga mempermudah kita ketika ingin melakukan proses pada tiap alur yang ada di komponen. Nah, berikut untuk contoh codingannya. Sini saya akan langsung contohkan. Nah, berikut saya akan mencontohkan menggunakan template ref dan juga life cycle hook. Pertama itu kita akan buat tag template, setelah itu div, kemudian di sini akan login, input, ini kita menggunakan placeholder, di sini masukkan username. Nanti kita akan menggunakan button login, setelah itu server info oke. Input number username
Nah, selesai. Di sini kita akan coba jalankan. Seperti itu ada contoh. Nah, tadi adalah contoh penggunaan dari template ref dan juga life cycle flow. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.